Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang persamaan trigonometri sederhana ya. Adapun materi ini kalian pelajari di kelas 11 Matematika Peminatan ya. Baik, kita lanjut saja. Nah, apa sih persamaan trigonometri? Yaitu persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan nilai trigonometri ya. Nah, mari kita sama-sama perhatikan persamaan berikut. Ada sin X sama dengan sin 30 derajat, cos X sama dengan cos pi per 4, lalu tan X sama dengan 1 ya. Nah, dalam persamaan-persamaan ini tentunya terdapat variabel X yang nantinya kita harus mencari nilainya ya. Nah, dalam persamaan trigonometri sederhana di sini kita akan mengenal bentuk persamaan sin X sama dengan sin A. Adapun cara menyelesaikannya, jika soal yang diketahui berbentuk sudutnya dalam derajat ya, maka untuk mencari X1-nya adalah alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, alfa ini adalah besar sudut yang diketahui gitu ya. Lalu untuk mencari nilai X2-nya, yaitu 180 derajat dikurang sudut alfa, ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Jika soal yang diketahui sudutnya dalam bentuk radian, maka kalian tinggal ubah bentuk 360 derajatnya ini menjadi 2pi gitu ya. Untuk X2-nya juga masih sama. Nah, K-nya ini adalah bilangan bulat. Kalian nanti boleh substitusikan nilai K-nya ini, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu kita ke contoh soal. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 30 derajat dalam interval 0 sampai 360 derajat ya. Untuk pembahasannya kita mencari nilai X1-nya dulu ya. Caranya kalian tinggal substitusikan sudut yang diketahui 30 derajat kan ya. Jadi 30 derajat ditambah dengan perkalian dari K dikalikan dengan 360 derajat. Kita substitusikan nilai K-nya. Untuk K-nya 1 ya. Untuk K-nya 0, di sini 30 derajat ditambah 0 dikali 360, 0 ya. Jadi 30 tambah 0 derajat ya 30 derajat. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, kita masukkan ke sini. 1 dikali 360 derajat, 360 derajat kan ya. Ditambah 30 derajat, jadi 390 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya, anak-anak, saya singkat jadi TM. Kenapa tidak memenuhi? Karena interval dalam soal dia menginginkan dari 0 sampai 360 derajat. Kalau 360 derajat melebihi kan? Lalu kita mencari nilai X2-nya. Di sini kita tinggal masukkan 180 dikurang 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat ya. Ditambah dengan K dikalikan dengan 360. 180 dikurang 30 jadi 150 derajat. Di sini harus ada derajatnya. Lalu kita masukkan untuk K-nya 0. 0 dikali 360, 0 ya, ditambah 150 jadi 150 derajat. Kenapa tidak masukkan K-nya negatif 1 gitu misalkan. Kalau di sini kalian masukkan negatif 1, negatif 360 ditambah 150, hasilnya negatif ya, sementara dalam interval di sini dari 0 yang diminta. Oke? Lalu untuk K sama dengan 1, masih sama, masukkan K-nya 1, 1 kali 360 derajat, 360 derajat ya, ditambah 150 derajat, jadi 510 derajat. Nah, ini tidak memenuhi atau disingkat TM. Tidak memenuhi karena lagi-lagi dia lebih besar dari 360 ya, yang diminta hanya sampai 360 derajat. Lalu dari pembahasan 1 dan 2 ini kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai X yang diminta ada 30 derajat dan juga 150 derajat. Lalu untuk persamaan cos X sama dengan cos A, ya di sini jika diketahui soalnya sudutnya dalam berbentuk derajat, maka untuk mencari X1-nya, ya di sini sudut alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. Lalu untuk X2-nya, negatif alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. Ketika yang diketahui soalnya dalam berbentuk radian, maka 360 derajatnya kalian ubah menjadi bentuk 2pi gitu ya. Lalu ke contoh soal, di sini untuk X di antara 0 sampai 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 60 derajat.
kita langsung masuk pembahasan untuk X1. Nah, ini sudut yang diketahui 60 derajat kan? Jadi masukkan alfanya 60 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat ya. Kita masukkan K-nya 0. Untuk K-nya 0, maka di sini hasilnya 60 derajat. Ini harusnya ada derajatnya ya, anak-anak. Lalu untuk K-nya 1, kita masukkan 1 dikali 360, ya 360 derajat dijumlahkan dengan 60 derajat, hasilnya 420 derajat. Ini tidak memenuhi karena interval yang diminta hanya sampai 360 derajat ya. Lalu kita cari untuk nilai X2-nya. Nah, di sini kita masukkan negatif alfa atau negatif 60 derajat, ditambah K dikalikan 360 derajat ya. Kita masukkan untuk K-nya 0, hasilnya sama dengan negatif 60 derajat. Hasilnya tidak memenuhi karena di sini batasan nilainya hanya dari 0. Lalu ketika kita masukkan K-nya 1, maka hasilnya jadi 300 derajat. Nah, kalau misalkan kalian mau masukkan 2, kalian masukkan 2 dikalikan dengan 360, jadi 720 ya. Nah, ditambah negatif 60, tentunya hasilnya melebihi dari 360 ya, jadi dia hanya sampai 300. Jadi, himpunan penyelesaian yang diambil adalah 60 derajat dan juga 300 derajat. Oke, selanjutnya bagaimana menyelesaikan persamaan bentuk tan X sama dengan tan A. Nah, jika diketahui soalnya sudut dalam derajat, maka kalian untuk mencari nilai X-nya, sudut alfa ditambah dengan perkalian K dikalikan dengan 180 derajat ya. Lalu ketika sudutnya dalam radian, maka kalian tinggal ganti 180 derajatnya menjadi pi. Di sini untuk K-nya bilangan bulat. Contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan pi per 3 dalam interval dari 0 sampai 2pi. Kita langsung cari nilai penyelesaian untuk nilai X-nya ya. Di sini kan untuk mencari nilai X-nya sudut alfa ya. Alfanya di sini pi per 3. Kita masukkan pi per 3 ditambah K dikalikan dengan pi. Kita masukkan K-nya 0. Maka hasil X-nya adalah pi per 3. Lalu kita masukkan K-nya 1. 1 dikalikan pi ya. Pi per 3 ditambah pi ya 4 per 3 pi. Lalu kenapa cuma sampai 1 kan bilangan bulat? Boleh berapa aja gitu ya. Kalian tinggal lihat aja sesuai nggak dengan interval yang dimau. Kalau misalkan kalian masukkan K-nya 2, di sini 2 dikali pi 2 pi ditambah pi per 3 jelas-jelas sudah melebihi dari 2 pi ya. Dia hanya meminta interval dari 0 sampai 2 pi. Maka himpunan penyelesaiannya pi per 3 dan 4 per 3 pi. Lalu dalam persamaan trigonometri bentuk sederhana juga ada persamaan yang berbentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, juga tan X sama dengan K. Nah, ini K-nya ini dia konstanta ya, anak. Nah, contohnya, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1 per 2 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya masih sama dengan cara yang tadi ya. Tinggal kalian ubah bentuknya menjadi bentuk sin X sama dengan sin A. Nah, kalian cari dulu sin X 1 per 2. Nah, nilai X-nya itu berapa? Nah, 1 per 2 itu kan nilai dari sin 30 derajat ya. Jadi, kita tinggal masukkan untuk X1-nya. Jadi, 30 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Kita masukkan untuk K-nya 0. Hasilnya 30 derajat. Kita masukkan lagi K-nya 1. 1 dikali 360 ya, tambah 30 jadi 390. Ini tidak memenuhi karena melebihi 360 ya. Lalu kita cari untuk nilai X2-nya, substitusikan ke sini ya. 180 dikurang 30, tadi sin 30 ya. Ditambah K dikalikan 360, jadi 150 ditambah K dikalikan 360. Kita masukkan untuk nilai K-nya 0. Sini 0 kali 360, 0 ya. Kita jumlahkan dengan 150, hasilnya 150. Kita masukkan lagi K-nya 1. 1 dikali 360 ya. Ditambahkan dengan 150, jadi 510. Ini juga tidak memenuhi karena melebihi dari interval yang diinginkan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan juga 150 derajat. Contoh selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan 1 per 2 dalam interval dari 0 sampai 360 derajat.
Ini juga caranya masih sama, kalian ubah bentuknya jadi cos X sama dengan cos A ya. Tentunya 1/2 itu adalah nilai dari cos 60 derajat ya teman-teman. Jadi kita tinggal substitusikan ke sini. Untuk cari nilai X1-nya, 2X sama dengan, di sini kan sudutnya ya, sudutnya 1/2 60 derajat ya. 60 derajat tambah K dikalikan 360 derajat. Nah, karena di sini X-nya ada nilai 2-nya atau ada dia punya koefisien 2, di sini kita bagi aja kedua ruas dengan 2 ya, supaya bernilai X. Jadi 2X dibagi 2 ya X. 60 derajat dibagi 2, 30. 360 derajat dibagi 2, 180. Lalu kita masukkan untuk K-nya 0. Maka nilai X-nya adalah 30 derajat. Ketika kita masukkan K-nya 1, di sini 1 kali 180 derajat, lalu dijumlahkan 30, jadi 210. Kok nggak dimasukkan 2 ya? Silakan kalau dimasukkan 2, 2 kali 180 kan 360 ya. 360 tambah 30, 390. Dia maunya sampai 360. Lalu kita cari untuk nilai X2-nya, sama masukkan ke sini juga min A. Jadi di sini tadi kan 30 ya persamanya. Jadi min 30 ditambah dengan K dikali 180. Kita masukkan K-nya 1, maka hasilnya 150. Lalu kita masukkan K-nya 2. 2 kali 180, 360 ya, ditambah negatif 30 jadi 330. Kalau kalian masukkan nilainya 3, nah nanti melebihi nilainya dari 360. Jadi sampai sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Lalu soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 4x sama dengan akar 3 dalam interval dari 0 sampai 360 derajat. Ini juga caranya lagi-lagi masih sama ya. Kalian ubah bentuknya jadi tan X sama dengan tan A gitu ya. Nah, untuk akar 3 ini adalah nilai dari tan 60 derajat ya. Kita masukkan ke cara penyelesaiannya, jadi 4X 60 derajat ditambah dengan K dikali 180 derajat ya dari sini ya. Lalu karena ini ada nilai 4-nya, biar bernilai X kita tinggal bagi kedua ruas dengan 4 ya. 4X dibagi 4 jadi 4, 60 derajat dibagi 4 jadi 15 derajat, 180 derajat dibagi 4 jadi 45 derajat. Lalu kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0, maka hasilnya jadi 15 derajat. Ketika kita masukkan K-nya 1, 1 kali 45, 45 ya, tambah 15 jadi 60 derajat. Terusnya, kita masukkan K sama dengan 2, hasilnya 105 derajat. Kita masukkan K-nya 3, 3 kali 45 ditambahkan dengan 15 derajat, jadi 150 derajat. Kita masukkan K-nya 4, maka di sini hasilnya 195 derajat. Kita masukkan K-nya 5, maka di sini hasilnya 240 derajat. Lalu masukkan K-nya 6, kita masukkan jadi hasilnya 285 derajat. Lalu ketika kita masukkan K-nya 7, maka hasil nilainya adalah 330 derajat. Nah, di sini kenapa nggak dilanjutkan K-nya sama dengan 8? Nah, kalau kalian masukkan K-nya 8, nanti melebihi interval yang dimau ya. Kalian boleh masukkan nilai K bilangan bulat apa saja, asal sesuai dalam interval yang diinginkan. Jadi, untuk penyelesaian persamaan tan 4X sama dengan akar 3 adalah 15 derajat, 60 derajat, 105 derajat, 150 derajat, 195 derajat, 240 derajat, 285 derajat, dan 330 derajat. Oke teman-teman, nah kalian boleh membuat note di kertas berwarna untuk mencatat rumus-rumus penyelesaian persamaan trigonometri sederhana ini ya, supaya memudahkan kalian untuk berlatih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.